Halo, assalamualaikum semuanya, teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, terutama kalian diberi umur yang panjang ya, diberi segala-galanya. Pokoknya intinya sehat. Kalau sehat pasti semuanya akan tercapai. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada terhindar dari virus-virus corona yang saat ini lagi menerpa di seluruh dunia. Mudah-mudahan didoakan ya bersama-sama, mudah-mudahan virus ini diangkat sama Allah, diberikan hidayah yang baik-baik buat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ya. Mudahan kalian juga selalu sehat walafiat, terutama kalian sehat dengan keluarga, sehat dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Itulah harta yang paling utama ya. Aku setelah sholat ini tadi aku benar-benar meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Aku nggak berani komen banyak tuh, nggak berani ngomong apa-apa ya soal ini ada berita di Indonesia bahwa ada rumah yang dibongkar hasil TKI Korea. Kita nggak bisa menyalahkan sepihak, lakinya ataupun istrinya. Kita namanya juga rumah tangga, pasti ada problem. Dimanapun kita kerja pasti ada tantangannya yang paling tinggi. Apalagi seperti aku kerja di Taiwan sini, tantangannya lika-likunya orang sudah berumah tangga benar-benar luar biasa cobaannya. Cuman aku mohon kepada kalian yang istrinya di sini, suaminya yang di Indonesia, beramanahlah, karena kamu masih bersyukur diberi rezeki, diberi istri yang bisa membantu ekonomi kalian. Begitu pula sebaliknya, kamu bersyukurlah sebagai wanita-wanita yang sudah nikah tapi suaminya mencari nafkah, bertanggung jawab untuk keluarga, apalagi seperti dia sudah membukain rumah, semoga itu udah punya anak 2, ceritanya sih 2 atau 3 pun aku nggak tahu, yang penting dengarnya berita dari Facebook itu udah mempunyai anak. Itu bagi aku udah bersyukur banget, benar-benar menurut aku cowok yang sudah bertanggung jawab. Walaupun semua orang itu nggak ada sempurnanya ya, pasti ada kurangnya, tapi satu yaitu berprinsiplah ambil baik sisi baiknya aja, karena semua orang, semua makhluk bumi yang di bumi ini nggak ada yang sempurna. Yang kelihatannya semua sempurna, mewah, segalanya kepenuhan, belum tentu. Itu kan cuma pandangan kita ya, selayaknya manusia memandang dengan sebatas pola pikiran. Tapi ya aku benar-benar terenyuh. Karena apa? Aku merasa aku sudah lama jadi TKW, sudah dari tahun 2000. Aku kepingin mempunyai impian rumah satu aja aku belum tercapai. Karena apa? Mencari uang di luar negeri itu benar-benar yang sangat luar biasa ya. Aku kan ke luar negeri jadi cerita diriku sendiri yang nggak apa-apa ya. Ini buat pengetahuan saja. Aku di sini kerja dari tahun 2000, masuk sini pun halangannya aku kan belum nikah. Cita-citaku aku sebelum nikah aku harus kerja, menarget, menabung dan menabung. Tapi dalam intinya tanda kutip, perjalanan itu tidak semulus apa yang kita inginkan, apa yang kita, padahal aku sudah memanage sekali, sudah benar berhemat sekali, bagaimana apapun aku abaikan, yang penting aku menabung. Tapi setelah itu namanya perjalanan hidup, nggak ada yang tahu, ya udah zong ya, ada sedikit hasilnya tapi yang nggak apa-apa. Terus setelah itu menikah pun ibaratnya dikatakan yang nggak bilang suamiku nggak bertanggung jawab, ya bertanggung jawab, tapi kan demi untuk masa depan anak. Terus namanya hidup di Indonesia, ya tahu sendiri penghasilan di Indonesia, apalagi tani ya. Kalau tani yang modern, tani yang mempunyai lahan sih nggak masalah, karena aku benar-benar hidup dari nol. Benar-benar aku hidup dari nol. Aku pun nggak mengharapkan uang dari suamiku, aku pun nggak mengharapkan uang dari mertuaku, aku pun nggak mengharapkan dari orang tuaku ataupun saudara-saudaraku. Aku kepingin real hasil keringat aku sendiri dan suamiku ya.
Tapi apa boleh buat lah, ya namanya rezeki. Yang penting aku tetap semangat dan semangat sampai saat ini belum mempunyai rumah pun nggak apa-apa. Yang penting aku bersyukur Allah masih memberi aku rezeki di sini, masih diberi kepercayaan untuk meraih rezeki di sini. Tapi benar-benar seorang TKW atau TKI yang ada di luar negeri itu tidak semudah itu meraih rezeki, karena nasib seseorang beda-beda. Aku di sini nyampe sini sampai kelaparan, cuman 1 gelas beras, 1 gelas magicom aja buat orang bertiga aja itu sehari. Kalau telur 1 dimakan pagi, siang malam udah nggak ada sayur ataupun nggak ada makanan, cuma yang diminum kalau lapar air dan air. Itu aja yang buat menyambung hidup aku di sini. Tapi berjalannya waktu Allah memberi aku cobaan segitu, aku bertahan dan bertahan. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi rezeki, majikan juga semakin baik, yang dirawat nenekku juga semakin baik, karena nenekku dulu benar-benar udah ganti berapa kali orang, yang 4 kali atau berapa, nggak ada yang kuat menjaga karena dia benar-benar luar biasa ya. Tapi nggak apa, aku selalu sabar dan sabar dan sabar. Alhamdulillah cobaan itu sudah sampai titik akhirnya, dikasih jalan keluar. Aku di sini majikannya alhamdulillah sudah baik, nenekku aja sudah nggak selen, udah nggak sing luar biasa seperti dulu. Kalau lihat miris, cukup sekian ya dari cerita aku, kok panjang lebar jadi menceritakan diri aku. Bukan sih, ini buat cerminan kalian. Bersyukurlah kalian yang mempunyai suami di Indonesia, istrinya masih bantu kerja. Begitu pula sebaliknya, istri kalau suami pergi di mana-mana dijagalah ya. Kepercayaan itu memang susah. Emang sih hubungan LDR itu memang benar-benar berat sih menurut kalian itu. Hubungan LDR itu berat, tapi menurut saya enggak berat. Hubungan LDR enggak LDR bagi saya enggak ada berat-beratnya. Karena apa? Berat itu dibuat dari pola pikir kita sendiri. Alhamdulillah aku dari dulu masih belum nikah sampai sesudah nikah, walaupun aku sama suami berjauhan, walaupun kadang ya biasalah berantem, cekcok, nggak ada komunikasi, tapi aku selalu berpikir yang positif. Karena selalu berpikir kepositifan, yaitu memegang janji, karena kita udah ikrar ya, ibaratnya udah bersahadat, itu menurut aku adalah berat sekali, tanggungan yang sangat luar biasa. Tapi apa daya, namanya manusia banyak kekurangannya ya, nggak ada yang sempurna. Sifat seseorang lain-lain, mental seseorang pun berbeda-beda, tapi selalulah berpikir positif, selalu pokoknya nggak ada oh suamiku selingkuh, oh istriku selingkuh. Itu di hati saya selalu aku tanamkan itu. Jadi hidup dimanapun berada, nggak ada yang menurut aku itu baik nggak baiknya cuman satu di dalam bendakmu. Memang kalau ada di antara salah satunya suamiku ataupun aku yang nggak benar, nggak usah menimbulkan apa ya, bencana. Menimbulkan bencananya apa, menuduh dia begini, soalnya kita lagi LDL. Kalau aku itu percayanya, kalau aku memang sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri baru aku percaya. Cuman semuanya karena berjauhan, aku selalu berdoa sama Allah, dimanapun suamiku, dimanapun keluargaku, aku pasrahkan kepada yang kuasa. Dialah yang mempunyai, dialah yang menjaga. Yang penting aku selalu berpikir yang positif. Memang kalau memang nggak ada di antara hubungan jarak jauh siapapun, memang kalau di antara salah satunya yang nggak ada yang beres atau mengkhianati, mencari cowok lain, mencari cewek lain, itu dengan sendirinya Allah itu membukakan pintunya, entah apa. Jadi kita selalu positif thinking aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu membikin otak kita jadi penyakit di dalam otak kita, di hati kita, gitu aja. Yang penting slow pandangannya. Aku begitu prinsipnya. Mau aku dituduh begini, mau dituduh begitu, terserah orang mau menuduh, walaupun apa aja terserah, yang penting hati kita tidak, gitu ya. Jadi orang itu nggak usah tergiur dengan ekonominya seseorang, nggak usah tergiur dengan ketampanan atau kecantikan seseorang, karena
ibaratkan kayak orang yang lagi udah maksudnya bahasa yang sudah biasa, rumput tetangga lebih hijau. Sebenarnya itu bagi aku pola pikir yang salah. Karena apa? Dipikir ulang. Kenapa rumput tetangga kok dia lebih hijau? Karena dia bisa merawat, memupuk dan menjaganya. Loh, kenapa sama-sama rumput kamu gak hijau? Itu karena di mata kamu, karena kamu sendiri yang tidak bisa menjaga rumput itu, tanaman itu. Makanya begitu. Padahal sama-sama ya. Ibaratnya kita kayak membeli cabai, sama-sama satu biji cabai. Kenapa yang satu tumbuhnya bagus, yang satu enggak? Karena apa? Karena menjaganya, ibaratnya gizinya, apanya itu lain-lain gitu. Tapi jangan salah, belum tentu rumput hijau yang kamu masukin nanti kamu hidupnya enak di situ. Karena rumput hijau pun ibarat kayak dimakan sapi, ada sapinya yang bisa perutnya sakit, ada yang bisa sapinya kembung, dikatakan boleh begitu. Jadi jangan terpicu soal keindahan yang gitu, kayaknya enak, begini enak katanya. Enggak begitu semua orang. Kadang ada orang yang dipandang udah hidupnya wah, bener-bener wah gitu ya, malah ternyata dia pikirannya ruwet sampai hutang sana hutang sini, pinjam sana pinjam ini, hanya untuk duniawi saja gitu ya. Jadi nggak usah tergiur yang seperti itu. Menurut aku pribadi sendiri, walaupun aku hidup seadanya, yang penting hatiku tenang, pikiranku tenang, walaupun cuma makan dengan garam, tapi pikiranku yang penting selalu termotivasi dari orang-orang yang sudah berhasil dengan keringatnya sendiri. Kan perjalanan itu perlu, kesuksesan itu bertahap dan perlu perjuangan. Jadi nggak ada yang instan gitu aja ya. Jadi cewek pun nggak usah saya nikah sama orang yang sudah kaya, sudah mapan gini-gini pun, dia pun hidupnya kamu ke situ pun belum tentu hati kita tenang. Terus apalagi cowok pun begitu, hidup enak ya menikah sama orang yang sudah punya segala-galanya gini-gini, itu pun tidak menjamin untuk kedamaian di hati, kedamaian keluarga. Intinya itu saling support, saling menerima, karena rumah tangga itu didasari dengan lillahi ta'ala. Kalau udah didasari itu, terpaannya gonjang ganjing sana sini, ibaratnya kayak pohon setinggi di terpa barat yang pangpung pangpung pangpung. Itu kalau benar-benar kita udah yakin, itu nggak akan, walaupun kita sering berantem cek cangtung itu nggak ada dendam, nggak ada di pikiran selalu diingat benci, itu hilangkanlah itu. Bener-bener aman, bener-bener damai, bener hidupnya itu nggak terlalu muluk-muluk begitu. Yang penting biarkanlah Allah yang mengatur segalanya. Cuman mengingatkan buat semuanya ya, saling belajar ya, saling memotivasi. Itu perlu. Ada kekurangannya seseorang, janganlah digunjing, karena manusia nggak ada yang sempurna. Manusia, jalan hidupnya seseorang, jalan hidupnya keluarga seseorang itu masing-masing itu beda-beda ya. Yang penting ayo kita selalu berdoa, mudah-mudahan yang saudara-saudaraku semua yang ada di rantau maupun yang di tanah air sehat walafiat, selalu diberi rezeki dan diberi umur yang panjang umur. Rezeki itu bukan berarti uang saja, keluarga yang baik, saudara-saudara yang baik, lingkungan yang baik, itu pun rezeki. Jadi nggak usah terlalu jangan ada pikiran untuk cara aku itu iri gitu, itu enak begini-gini, nggak usah. Yang penting kita percaya diri bahwa serahkan semua hidup kepada Allah, kita berdoa dan berusaha. Toh kalau memang sudah Allah yang kasih rezeki baik, walaupun kita bagaimana usahanya pun pasti bermanfaat, walaupun cuma sedikit, merasa di hati senang, di jiwa tenang gitu ya. Nggak usah terlalu neko-neko, hidup itu semampunya, tapi perlu berusaha untuk peningkatan ya. Mudah-mudahan emasnya yang di Korea yang dapat cobaan seperti itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan mendapatkan yang lebih baik lagi. Ini cobaanmu, karena ini untuk
peningkatan level kamu, bahwa kamu kuat, bahwa kamu itu segala-galanya. Pokoknya tetap strong. Salam perjuangan, sama-sama pejuang devisa ya, sama-sama di perantauan. Terus yang sudah di rumah pun jagalah orang hubungan itu enggak di rumah, enggak dekat. Orang kadang-kadang yang satu tidur aja bisa selingkuh ya. Itu semua tergantung iman masing-masing, tergantung prinsip seseorang masing-masing. Janganlah tergoda karena iming-iming belaka ya. Ya udah, malah aku ngomel panjang lebar karena aku tadi habis sholat. Aku sedih sekali lihat berita-berita seperti itu. Aku benar-benar sedih, sangat prihatin ya. Aku sampai berdoa buat semuanya yang dirantau dimanapun berada, jadilah persaudaraan yang baik. Kalau menurut aku sih begini ya, aku kalau ada masalah, terutama ini prinsip aku, kalau ada masalah selesaikan dengan bicara. Apapun itu dengan bicara. Setelah masalah selesai ya sudah selesai. Jadi nggak ada dendam, nggak ada di pikiran ruwet-ruwet begitu, enggak. Bagi aku sesulit apapun masalah, itu pun masalah, tapi sayang ya, tolong jangan sampai selingkuh. Tolong mohon keluargaan. Kalau memang sudah tidak suka, bilang saja tidak suka. Kalau memang benar-benar masih suka, perjuangkanlah sampai semaksimal mungkin, sampai seakhir hayat mungkin gitu ya. Jangan sampai menyakiti sana sini. Kasihan anak, kasihan keluarga juga. Itu kalau udah begitu kan kasihan. Yang di Korea itu, di sini perjuangannya ampun-ampunan. Terus di Indonesia pun ya Allah, emang kalau dibicarakan baik-baik, oh aku udah gak suka kamu gini-gini, cerai alasannya begini, udah titik. Jangan sampai segitunya ya. Tapi ya mana ada ya, sama aja kayak temanku juga begitu. Malah ngomong aib orang lain, sorry ya. Ini cuman buat pengetahuan. Kayak temanku juga begini, di sini kerja berbanting tulang, sampai kepingin beli roti aja sampai dilempit-lempitin, nggak berani beli roti karena dia ingat anaknya 2, ingat buat anak sekolah, buat anak makan. Di sini dibela-belain cuman makan nasi putih dengan garam sudah bersyukur. Yang suaminya katanya di Indonesia mau bikin rumah, setiap bulan diuntet-untet begini, dibundel-bundel dikirim, harapannya di rumah bisa udah pulang-pulang nanti udah punya rumah, pulang-pulang anak sudah sekolah, udah punya tabungan sedikit buat dia, kan ahlinya jahit, mau bikin jahitan di rumah gitu biar sama anak sama suami. Ternyata suaminya di Indonesia bukannya bikin rumah, uang nggak kemana, nggak ada buktinya, nggak ada bayangannya sama sekali. Anak pun sekolah masih keteteran sana sini. Akhirnya anak ditarik ke rumah dari ibunya yang ceweknya itu. Kasihan kalian itu menikah, apakah itu permainan? Memang kalau memang sudah tidak suka, memang itu cara aku sih salah kalau menikah cuman berlihat dari aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu menurut aku salah, benar-benar salah. Karena cinta cantik ganteng itu luntur dengan seiringnya waktu. Tapi kalau kita nikah didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala, maupun terbaannya ini itu cobaannya, itu nggak akan pudar. Menurut pribadi saya benar-benar nggak akan pudar. Tapi kadang aku juga ya Allah sampai segitunya. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga cerita hidup ya, sandiwara hidup ya, begitulah ya. Mudah-mudahan aku selalu berdoa buat semua manusia yang hidup di dunia ini selalu sehat walafiat, panjang umur, dikasih rezeki berkah barokah lan melimpah. Ya udah, sekian dulu. Aku jadi ikut nangis, jadi sesek banget dadaku kalau aku melihat berita-berita yang seperti itu ya Allah. Tapi kalau ibaratnya sekalian ditinggal mati, atau sakit ditinggal mati, atau sakit kecelakaan, itu kita masih astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya kita masih memaklumi, mendoakan yang begitu-gitu karena dia kecelakaan, karena ini. Tapi kalau ditinggal selingkuh begitu, astagfirullahaladzim. Suami udah dibikinin rumah sama suami, sudah
benar-benar kelihatannya suaminya sih, aku nggak tahu ya namanya orang ya, suaminya kayaknya sih bener udah berusaha mencarikan kalau seperti saya apa-apa cari sendiri, apa-apa sendiri, mikir sendiri, kebutuhan sendiri, mehong, ya ampun, aku manusia kurang bersyukur apa. Aku kadang mikir seandainya aku seperti dia, akan aku sayang, akan aku bener-bener namanya hidup nggak tahu. Ya udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan celotehanku bermanfaat, yang nggak bermanfaat diabaikan saya ya, diabaikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam seduluran, wassalam.